Sebelumnya kita akan lihat dulu di sini fase tidur. Fase tidur itu sebetulnya bukan hanya tidur bangun, bukan seperti itu ya. Tapi di dalam tidur sendiri itu ada 5 tahap. Ada 5 tahap. Tahap yang pertama apa? Halo Sobat Sehat, jumpa lagi bersama dengan saya Dr. Hans di channel SB30 Health ini. Dan kali ini saya akan bawakan topik mengenai tidur bisa bakar lemak lebih banyak dibanding olahraga. Kenapa bisa seperti itu? Kita simak setelah yang satu ini. Oke, jadi sebelum masuk ke materinya, saya akan intro dulu, saya perkenalkan dulu yang ada di meja ini, Healthy Cook. Jadi Healthy Cook ini adalah provider makanan sehat yang berdomisili di Surabaya. Jadi ada cateringnya, juga ada cemilan-cemilan sehatnya juga. Spesialisasinya Healthy Cook ini adalah personalized healthy catering. Maksudnya gimana? Bukan healthy catering yang biasa, tapi juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan tiap orang perorangan. Sesuai goalnya, sesuai kondisi kesehatannya, yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Oke, sekarang kita akan masuk ke materinya. Oke, kali ini kita akan bahas mengenai tidur itu bakar lemak lebih banyak daripada olahraga. Kok bisa? Kalau Sobat Sehat perhatikan, pernah nggak waktu bangun pagi setelah masih belum ngapa-ngapain, timbang itu beratnya bisa turun beberapa kilo dibanding pada waktu malam atau waktu sepanjang hari. Kenapa kok bisa seperti itu? Bahkan mungkin pada waktu olahraga. Memang pada waktu olahraga tertentu, berat bisa turun. Dan yang kebanyakan yang turun adalah massa airnya. Karena berat airnya, terutama olahraga yang mengeluarkan keringat banyak. Tapi kalau dibandingkan, tetap ketika pada waktu bisa tidur pulas, dan keesokan harinya timbang, berat badannya bisa turun lebih banyak. That's why, kenapa di sini kita akan bahas bahwa tidur itu sebetulnya bisa bakar lemak lebih banyak daripada olahraga. Sebelumnya kita akan lihat dulu di sini fase tidur. Fase tidur itu sebetulnya bukan hanya tidur bangun, bukan seperti itu ya. Tapi di dalam tidur sendiri itu ada 5 tahap. Ada 5 tahap. Tahap yang pertama apa? Tahap yang pertama adalah transisi dari kondisi sadar ke tidur. Jadi dari wakeful ke sleep. Ya, itu adalah tahap pertama. Tahap kedua, kemudian setelah orang di tahap pertama ini akan bergeser ke tahap kedua, yaitu light sleep, tidur ringan. Dan tidur ringan ini mengambil porsi sekitar 50% dari semua siklus tidur. Biasanya itu orang untuk tidur itu kan butuh waktu ya, takes time. Dan yang ke tahap ketiga, ini adalah transisi dari light sleep ke deep sleep. Nah, kemudian dari transisi ini kemudian baru masuk ke tahap yang keempat, yaitu deep sleep. Nah, di deep sleep inilah terjadi restorasi energi. Jadi, kalau ibaratnya gadget, device, ini dicas yang maksimal pada waktu masuk ke tahap deep sleep ini. Kemudian aliran darah juga meningkat. Aliran darah ini meningkat dimanapun. Jadi mulai dari jantung ini dipompa ke seluruh darah untuk detoksifikasi ke organ-organ kita yang liver, ke otak, dan banyak sekali. Kemudian, nah ini yang akan kita bahas lebih banyak, yaitu terjadi fat burning ya, atau pembakaran lemak yang meningkat besar pada saat posisi deep sleep di tahap 4 ini, terutama di gelombang delta. Jadi memang tidur ini ada gelombang alfa, gelombang beta, gelombang theta, gelombang delta ya. Nah, gelombang delta ini adalah gelombang di mana menurut penelitian adalah waktu pembakaran lemak yang terbesar. Dan kemudian setelah tahap keempat baru masuk ke tahap 5, yaitu REM atau Rapid Eye Movement, dan di sini biasanya orang bermimpi. Nah, siklus ini jadi berputar terus ketika kita tidur ya. Kemudian kita bicara mengenai olahraga sekarang. Nah, olahraga sendiri itu sebetulnya banyak orang yang tahu olahraga ini bakar lemak. Sebetulnya olahraga itu not necessarily, tidak pasti akan membakar lemak, tapi bakar kalori iya ya. Jadi di sini saya berikan skema. Olahraga apakah membakar kalori? Yes. Tapi bakar kalori belum tentu bakar lemak. Nah, ini yang banyak terjadi miskonsepsi, banyak terjadi kesalahpahaman orang, dikira kalau bakar kalori itu pasti bakar lemak. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena apa? Karena lemak yang kita pikirkan selama ini itu sebetulnya kalau saya breakdown di sini ada 2. Lemak itu ada lemak tubuh, ada lemak makanan. Lemak tubuh itu adalah cadangan energi. Itu yang perlu kita pakai kalau kita mau bakar lemak. Sedangkan lemak makanan itu adalah dietary fat, lemak yang terdapat dalam makanan-makanan yang kita konsumsi. Itu. Jadi, kalau kita membakar kalori
di mana kalori itu bisa dari makanan yang kita konsumsi atau dari cadangan energi, belum tentu kita bisa bakar lemak. Karena apa? Karena untuk membakar lemak ini ada syarat-syaratnya juga. Mungkin yang akan saya bahas di next video. Tapi ini adalah hal yang penting, poin penting yang perlu Sobat Sehat untuk ketahui dulu. Olahraga, apa yang terjadi ketika kita olahraga? Bukan bakar lemak. Tapi apa yang terjadi? Pertama, kita akan merusak otot. Kita merobek otot. Kemudian akan terjadi stres oksidatif yang akan menghasilkan radikal bebas. Itu sebabnya untuk orang-orang yang olahraga, ketika mereka tidak memenuhi, mencukupi, mengimbangi dengan antioksidan, justru tubuh mereka akan mengalami banyak kerusakan. Kemudian apalagi? Sistem syaraf simpatis di dalam tubuh kita juga akan meningkat. Sistem syaraf simpatis itu yang membuat kita tegang, yang membuat kita alert, yang membuat kita ready. Jadi ini flight or fight response, ya. Dibandingkan pada waktu tidur, apa yang terjadi? Ketika kita tidur, masih ingat tadi, terutama di deep sleep, akan terjadi regenerasi sel-sel, regenerasi otot termasuk, ya, dia sel itu banyak termasuk sel otot. Kemudian HGH atau Human Growth Hormone itu juga akan meningkat ketika kita tidur. Karena apa? Karena ini adalah yang terjadi untuk perbaikan sel-sel dan macam-macam, termasuk detoksifikasi juga. Kemudian sistem syaraf parasimpatis, kebalikannya dari simpatis. Ini adalah sistem syaraf parasimpatis ini yang membuat kita rileks, yang membuat kita tenang. Dan kita tidak bisa membakar lemak ketika kita tegang. Ya, itu poinnya. Jadi kita untuk membakar lemak yang harus aktif di dalam tubuh kita adalah sistem syaraf parasimpatis yang membuat kita bisa tenang, rest and digest. Itu. Ya, jadi gimana dong cara optimalkan bakar lemak saat tidur, ya, yang berhubungan dengan gelombang delta tadi. Oke, jadi saya akan berikan tipsnya. Yang pertama adalah tidur dalam situasi gelap. Ya, tidur dalam situasi gelap ini untuk merangsang hormon melatonin kita lebih produksi lebih banyak. Kemudian dengan suhu yang lebih rendah. Jadi menurut penelitian, suhu yang lebih rendah, lebih dingin ya, lebih rendah ini maksudnya lebih dingin, lebih sejuk dari keadaan kita sehari-hari. Ini juga bisa membuat kualitas tidur kita juga lebih baik. Kemudian yang kedua adalah ini uniknya, olahraga. Jadi olahraga memang tidak membakar lemak, tapi olahraga yang baik bisa meningkatkan kualitas tidur, di mana ini juga akan bisa membuat kita membakar lemak lebih banyak. Jadi itu adalah hubungan olahraga dan tidur. Terutama adalah olahraga yang HIIT, High Intensity Interval Training. Ingat, olahraganya jangan terlalu dipaksa, jadi sesuai dengan kemampuan, tapi ini adalah salah satu metode HIIT. HIIT itu seperti apa? Mungkin next akan saya bahas juga, supaya tidak terlalu panjang videonya di sini. Kemudian yang ketiga, tipsnya adalah puasa. Fasting. Karena apa? Karena fasting atau puasa itu meningkatkan human growth hormone, di mana ini yang juga bisa membakar lemak kita lebih banyak. Kemudian yang keempat adalah nutrisi yang cukup. Ingat, nutrisi sangat kita perlukan juga untuk bisa meregenerasi sel-sel kita, untuk bisa membuat tidur kita lebih baik, terutama vitamin B1, vitamin B3, vitamin D3, zinc, kalium, dan magnesium. Ini adalah nutrisi-nutrisi vital yang bisa kalian dapatkan dari sumber-sumber makanan yang alami atau juga dari suplemen. Tapi kalau dari suplemen, pastikan kalian mendapatkan dari suplemen yang baik. Dan yang terakhir adalah minimalkan stres. Stres itu boleh, stres itu wajar, tapi jangan over. Karena stres yang berlebihan akan meningkatkan kortisol. Kortisol yang akan juga mengganggu kualitas tidur kita. Jadi kalau mau tidur, jangan nonton hal-hal yang membuat kita tegang. Ya, lebih mungkin kalau mau tonton komedi, tonton berita yang membuat hati kita senang juga. Jadi yang membuat tidur kita juga lebih pulas, tidak tegang. Sistem syaraf simpatisnya tidak aktif ketika kita mau tidur. Bisa membaca juga, bisa mendengarkan musik, dan lain-lain. Jadi lakukan hal-hal yang bisa meminimalkan stres Anda, merilis stres Anda yang membuat Anda, Sobat Sehat, semuanya bisa tidur lebih pulas. Jadi semoga info ini bermanfaat. Buat Sobat Sehat yang masih mau bertanya seputar tidur, seputar bagaimana tidur yang bisa membakar lemak yang sudah saya bahas ini, bisa komen di bawah ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel SB30 Health. Dan buat yang mau mendengarkan versi panjangnya, versi podcast, saya dan Dr. Sung bisa cek di channel kami di 3H. Hidup Happy Healthy. Stay fit and stay healthy.